Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewita Sabtu dengan nomor NPM 0227231198. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi yang ingin saya jelaskan. Yuk teman-teman simak sampai selesai. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang kenapa sehingga transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan. Transformasi Bank Indonesia dilakukan mengacu pada strategi yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan Bank Indonesia dalam jangka menengah sampai panjang. Transformasi kebijakan Bank Indonesia dilakukan melalui penguatan pembauran kebijakan dalam rangka memandat undang-undang untuk menjaga kestabilitasan nilai rupiah atau inflasi dalam nilai tukar, turut menjaga kestabilan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta penguatan di masing-masing area kebijakan moneter atau prudensial, sistem pembayaran yang mendukung kebijakan transinformasi lembaga dilakukan untuk meningkatkan kinerja keunggulan yang berbasis efektif, efisien, dan bertata kelola, dan forgendehet agar mandat Bank Indonesia dapat terlaksana secara kredibel. Bank adalah suatu industri yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat atau kreditur atau debitur kepada bank. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka masyarakat mau menyimpan uang dan atau meminjam uang dari bank. Dalam hal ini, kepercayaan tersebut dilindungi oleh hukum yang diimplementasikan melalui berbagai regulasi. Regulasi tersebut dibuat untuk mengatur industri perbankan dan berhubungan dengan bank dengan nasabah sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat dilindungi. Regulasi perbankan juga mempengaruhi kebijakan sektor ekonomi. Kedudukan Bank Indonesia atau BI berperan paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral hampir di setiap provinsi. Mempunyai cabang bank sentral berfungsi untuk bank sentral adalah mengatur masalah yang berhubungan dengan keuangan suatu negara di Indonesia. Tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut dengan Bank 10, bank dalam pembangunan. Penting dengan sangat dibutuhkan. Keberadaan hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana. Dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. Tugas-tugas Bank di Indonesia sebagai bank adalah mengatur, koordinasi, mengawasi, dan memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana dihimpun dari masyarakat agar selalu dikembalikan ke masyarakat dengan benar, efektif, penggunaan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disampingkan pengurusan dana perbankan, Indonesia juga mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan. Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan yang langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pada dasarnya dilakukan oleh Bank Indonesia, dilaksanakan secara berkala kurang-kurang 1 tahun sekali. Pemeriksaan dapat dilakukan setiap jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan yang tidak langsung, dan apabila terdapat dikasih adanya penyimpanan dari praktek perbankan yang terutama dalam tertentu pengawasan diri, malapetaka penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Perkembangan terakhir inilah pengawasan internal bank dinilai lemah. Hal ini disebabkan karena terjadinya beberapa kasus pembobolan bank disertakan kasus bank sentral yang dinilai sangat merugikan bagi negara.
Selain itu, beberapa kasus pembobolan bank juga membuktikan pengawasan bank masih lemah dan juga kejadian krisis yang sangat melanda Indonesia juga merupakan bukti bahwa kestabilan keuangan belum bisa terjaga dengan baik. Dampak kritis keuangan yang terjadi dirasakan seluruh pemisah masyarakat di Indonesia. Kurs nilai tukar yang tidak stabil, jumlah pengangguran yang semakin meningkat, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang semakin lemah. Untuk mencegah terjadinya krisis keuangan kembali, maka diperlukan fungsi membentuk kerangka kerja antara lembaga pengawasan kestabilan keuangan. Oleh karena itu, timbulnya wacana untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan syariah dalam industri. Peran BI sebelum lahirnya OJK. Kedudukan Bank Indonesia atau BI mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satuan bank sentral hampir di setiap provinsi, mempunyai cabang bank sentral. Fungsinya utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Bank to Bank adalah tugas Bank Indonesia sebagai Bank to Bank adalah mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana himpunan masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat. Benar-benar efektif, penggunaan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian di samping pengurusan dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur pengawasan kegiatan perbankan seluruh secara. Peran lainnya Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang terutama uang kertas dan logam, di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kertas, kemudian mengendalikan jumlah uang yang diedarkan dengan suku bunga yang dimaksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Di samping itu, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional untuk ditangani oleh pihak Bank Indonesia menerima pinjaman di luar negeri. Lahirnya OJK dalam penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa kebanyakan permasalahan lintas sektor di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral atau harjat sebelum mengoptimalisasi perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang semakin mendorong memerlukan pembentukan lembaga dengan kawasan di sektor jasa keuangan yang integrasi. Akhirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 2 November 2011 akhirnya ditempurkan dengan kepentingan politik yang cukup melelahkan, antara yang satu setuju yang menentang ketentuan OJK. Keberadaan undang-undang ini cukup lama menempel pada rahim Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia atau BI sebagai pengawasan perbankan hanya disamping pada tahun 2012. Dengan kemudian tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh LPJPK atau Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang independen. Dapat dibentuk undang-undang setelah lama ditunda 2 tahun tertunda. Akhirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan disetujui oleh DPR. Kini pemerintah tengah memilih komisioner dan setelah itu diharapkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bisa dimulai beroperasi menuju ayat 2 pasal 34 UU BI tahun 2004. OJK harus berdiri selama 31 Desember 2009 menyatu lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan atau BI pada BPM LDK. Diharapkan Bapak memberi perilaku yang sama bagi semua jenis industri keuangan, semua bentuk hukum kepemilikan negara, operasi serta swasta nasional dan asing. Penyatuan ini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengatasi tenaga profesional serta memudahkan koordinasi antara perbankan syariah.
masa transisi perpindahan pilar BI ke OJK. Pasca disahkan pendirian OJK tentu memberikan suhu tersendiri bagi pihak-pihak yang terkait biaya, adanya ristek yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada yang menghasilkan menyatakan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk pembentukan OJK mencapai 20 triliun rupiah. Sebelum dikabarkan juga bahwa sejumlah pegawai OJK diperkirakan mencapai 2.500 orang, di mana 2.200 pegawai berasal dari Pemba LK atau 8.000 pegawai berasal dari pegawai BI dan sisanya 5.000 diambil dari masyarakat umum. Dari sisi gaji diharapkan bagi pegawai BI rela untuk memigrasi ke OJK kemudian akan diberi insentif, sedang bagi pegawai Pemda LK akan menerima gaji lebih tinggi dibandingkan saat bekerja di PMKM LK. Pada masa transisi pilihan pegawai, sektor keuangan dan otoritas jasa keuangan OJK mengatakan bahwa aturan yang jelas sehingga tidak ada komplikasi hukum yang mengalihkan tugas. Kementerian Keuangan Agus Dewan Martojo mengatakan dalam masa peralihan pegawai yang diambil oleh OJK hanyalah pegawai yang memenuhi standar kualitas. Hal itu harus agar pengawasan OJK dapat berjalan dengan maksimal. Menurut Sarchon and Bai, akan bagus OJK, jadi bukan berarti gelondongan masuk ke dalam institusi baru sehingga bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Menurut Dewan Komisioner, yang direktur juga bukan sembarangan orang. Dia mengatakan akan melihat rekam jejak atau pengalaman kerjanya. Jangan sampai fit and the property tidak dalam arti benar yang hanya pandai berorientasi belum tentu bisa bekerja. Lihat rekam jejaknya. Dalam OJK, sambungan Agus mengutamakan perlindungan konsumen dan akan memberikan perhatian khusus terhadap konsumen, memberikan wewenang kepada OJK dengan tindakan pencegahan kerugian massa dan menghentikan lembaga keuangan kalau kerugian masyarakat. Bank Indonesia juga telah membentuk tim masa transisi pelepasan pengaturan dan pengawasan perbankan ketenaga otoritas jasa keuangan. Tim tersebut sekaligus melakukan kajian berorientasi bank sentral. Gubernur Bank Indonesia Darmin Sunartion mengatakan dengan berlakunya UU Otoritas Jasa Keuangan atau OJK disadari akan menyesuaikan tugas dengan fungsi bank sentral ke depannya sehingga perlu kerja secara mendalam. Tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia atau BI dalam transformasi perannya setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tantangan utama yang pertama, koordinasi yang kompleks. Pembagian wewenang yang jelas antara BI dan OJK memang penting, namun dalam praktek seringkali terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam beberapa area, terutama terkait dengan kebijakan makroprudensial. Sinkronisasi kebijakan menjaga agar kebijakan moneter dan prudensial berjalan seiringan dengan tidak saling bertentangan. Kemudian tantangan besar atau komunikasi internal, memastikan komunikasi yang efektif antara kedua lembaga sangat krusial untuk menghindari miskomunikasi dan intervensi dalam kebijakan. Yang kedua, adaptasi perubahan yang cepat. Inovasi keuangan dan sektor keuangan terus mengalami inovasi yang cepat, terutama dengan munculnya teknologi finansial atau fintech. BI harus mampu beradaptasi dengan cepat dan mengeluarkan regulasi yang relevan untuk menjaga kestabilan sistem keuangannya. Risiko atau sistemik. Munculnya risiko sistemik adalah kompleks akibat inovasi keuangan yang membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih canggih dan kolaboratif. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keterampilan baru, baik di BI maupun OJK, membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan sektor keuangan, seperti analisis data, teknologi informasi, dan pemahaman terhadap risiko-risiko baru. Pengembangan kompetensi investasi dalam pelatihan pengembangan kompetensi karyawan menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Keempat, transportasi atau kejelasan dan akuntabilitas. Pengembalian keputusan proses pengambilan keputusan. Kedua, lembaga harus transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik. Komunikasi publik, BI dan OJK perlu meningkat komunikasi dengan publik untuk menjelaskan kebijakan yang diambil dengan alasan di baliknya. Adapun tantangan lain dalam perannya itu perubahan ekspektasi publik. Publik memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kinerja kedua lembaga setelah adanya pemisahan tugas. Yang berikutnya, penekanan politik. Kedua seringkali berhadapan dengan politik dalam mengambil keputusan yang terutama dalam situasi yang tidak pasti. Koordinasi dan dengan lembaga pemerintah lainnya. Selain OJK, BI juga harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah selain seperti Kementerian Keuangan untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas. Ketentuan, mari kita bahas dampak transformasi dan BI di Indonesia. BI di Indonesia menghadirkan otoritas jasa keuangan OJK terhadap sektor perbankan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pentingnya untuk mengingat bahwa fokus BI berupa sebelum BI memiliki peran ganda sebagai otoritas moneter dan pengawasan perbankan setelah ada OJK berdiri. BI memiliki fokusnya ada kebijakan moneter yang menjaga stabilitas sistem pembayaran. OJK mengambil alih pengawasan. OJK bertanggung jawab untuk mengambil ke seluruh sektor jasa keuangan termaksud perbankan. Dampak terhadap sektor perbankan. Transformasi ini membawa sejumlah dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan, antara lain: 1. Peningkatan pengawasan. Komprehensif, OJK memiliki pengawasan yang lebih luas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek kegiatan perbankan. Spesialisasi dengan fokus dengan lebih spesifik, OJK diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih mudah, mendalami, dan efektif. Standar internasional. OJK mengadopsi standar internasional dalam pengawasan perbankan sehingga meningkatkan kualitas dan kredibilitas sektor perbankan di Indonesia. Yang kedua, peningkatan stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan antara BI dan OJK dalam merumus kebijakan moneter makroprudensial diharapkan dapat menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Identik dengan risiko yang lebih minim. Pengawasan ini lebih berkomprehensif, memungkinkan identifikasi risiko sistematik yang dini sehingga tindakan preventif dapat dilakukan. Yang ketiga, peningkatan persaingan. Lisensi atau proses perizinan dalam pengawasan yang lebih transparan dan efisien diharapkan dapat mendorong persaingan sehat di antara bank. Inovasi. Dengan adanya persaingan yang lebih ketat, bank-bank didorong untuk inovasi dalam produk dan layanannya. Yang keempat, peningkatan kepercayaan publik. Transparan. Pengawasan yang lebih ketat dan transparan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Melindungi konsumen. Adanya OJK diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen terhadap praktek-praktek perbankan yang tidak sehat. Yang kelima, tantangan adaptasi. Perubahan regulasi bank-bank perlu menyesuaikan ide dan perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Peningkatan modal. Beberapa bank perlu meningkatkan modal untuk memenuhi persyaratan cukup modal yang ditetapkan oleh OJK. Secara keseluruhan, transformasi peran BI dapat kehadiran OJK memberi dampak yang positif bagi sektor perbankan yang menjadi lebih terkendali, transparan, dan mampu menghadapi tantangan global. Namun, bank-bank juga perlu beradaptasi dengan perubahan lingkungan upaya untuk mengatasi tantangan. Penguatan kerangka kerja dan koordinasi. Bentuk forum koordinasi yang lebih formal dan rutin antara BI dan OJK. Peningkatan stabilitas SDM yang dilakukan pelatihan dengan pengembangan yang berkelanjutan untuk karyawan. Pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektif mengawasi analisis data. Yang berikutnya, peningkatan transparan, penerbitan laporan berkala mengenai kinerja dan kebijakan yang diambil.
Berikutnya, penguatan komunikasi publik melalui berbagai saluran seperti media, sosial, website, publikasi untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami.